Terima kasih Pastor Yongki ya dan juga semua jemaat yang ada di BMC New York dan juga dimanapun saudara berada. Selamat pagi dari Singapura dan pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang sangat simple sekali, tetapi saya sekaligus ingin menguatkan kita semuanya di dalam firman Tuhan supaya iman kita akan dikuatkan untuk bisa melewati segala pencobaan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya akan mulai dengan share screen kepada saudara. Oke, saudara, jadi hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut dan juga kekhawatiran. Saudara, saat ini juga di Indonesia dan di Amerika akan ada banyak perubahan-perubahan, terutama di bulan depan di Amerika akan mengadakan pemilu, di Indonesia juga akan melewati transisi kepemimpinan di mana Presiden Jokowi akan turun dan Presiden Prabowo juga akan naik pangkatnya. Nah, saudara, oleh sebab itu banyak di antara kita yang barangkali ya sedang merasa was-was untuk apa yang akan terjadi. Juga global ekonomi yang sangat tidak menentukan itu membawakan sedikit kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu saat kita melewati pencobaan, saat kita melewati ketidakpastian, bagaimana saudara kita bisa dengan berhasil melewatinya supaya kita saudara tidak merasa terbeban dan akhirnya saudara kita akhirnya iman kita jatuh dan iman kita mengalami shipwreck. Nah, saudara, saya ingin mulai dengan membagikan kepada saudara Yohanes pasal 12 ayat yang 46. Saya ingin saudara semua bacakan ayat ini bersama-sama walaupun saya tidak bisa mendengar suara saudara ya, tetapi Tuhan mendengar suara saudara. Mari kita sama-sama baca ayat ini. Satu, dua, tiga. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara perhatikan ayat ini, saudara. Tuhan tidak bilang bahwa kita sebagai orang Kristen tidak akan mengalami kegelapan. Tetapi yang dia janjikan adalah kita ini pasti akan mengalami kegelapan. Itu sebabnya saudara Daud berkata di Mazmur pasal 23, walaupun saya melewati lembah kegelapan. Jadi Tuhan kadang mengizinkan kita untuk melewati lembah kegelapan, tidak menghindari kita dari lembah kegelapan. Jadi kadang saudara Tuhan akan mengizinkan kita untuk mengalami kegelapan. Tetapi saat kita sedang melewati atau mengalami kegelapan, saudara, firman Tuhan janjikan kita tidak perlu terperangkap atau merasa tertinggal di dalam kegelapan tersebut. Tuhan ingin kita supaya kita saat melewati kegelapan, iman kita tetap kuat, kita tetap penuh dengan pengharapan, dan kita mampu melewatinya sampai tuntas. Siapa setuju dan bisa berkata amin? Nah, banyak orang Kristen kepikirannya adalah iman kita harus kuat untuk bisa mengeluarkan kita dari kegelapan. Seketika itu juga. Nah, oleh sebab itu banyak orang Kristen yang imannya tidak kuat dan hanya tertuju kepada instant gratification. Yang mereka inginkan adalah hari ini juga, saat ini juga, Tuhan keluarkan saya dari masalah. Tetapi jikalau kehendak Tuhan bagi kita adalah untuk melewatinya, karena saudara, di setiap pencobaan yang Tuhan izinkan, pasti ada tujuan untuk membawa kebaikan bagi kita. Disitulah banyak orang Kristen tidak bisa bertahan di dalam kegelapan tersebut. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus belajar sebagai orang Kristen untuk bisa bertahan di dalam kegelapan sampai kita melewatinya dengan tuntas. Karena di ujung kegelapan tersebut akan ada cahaya terang yang akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita semuanya. Siapa bisa berkata amin? Nah, caranya bagaimana, saudara? Nah,
Caranya hari ini yang saya ingin tekankan adalah kita sebagai orang Kristen, apalagi orang-orang New York yang sangat sibuk sekali, harus belajar disiplin meluangkan waktu untuk bersela kepada Tuhan. Bersela kepada Tuhan. Bersela itu memiliki akar kata dalam bahasa Ibraninya adalah celah. Yang artinya adalah kita harus mau berhenti untuk bisa menikmati dan meninggikan Tuhan. Saudara, di antara kesibukan kita sebagai orang Kristen, kita sering tidak memiliki waktu untuk bersela kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, kehidupan kita itu selalu, saudara, khawatir, selalu mengalami was-was. Kita tidak bisa belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Kita tidak memiliki damai saat kita sedang melewati pencobaan. Kenapa? Karena saudara kita selalu terlalu sibuk. Kita tidak meluangkan waktu untuk bersela kepada Tuhan. Karena saat kita bersela kepada Tuhan, disitulah Tuhan, firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Firman Tuhan akan membawa damai di antara badai hidup. Firman Tuhan akan memberikan kita arahan di antara kegelapan. Oleh sebab itu, kita harus disiplin. Kita harus mau bersela kepada Tuhan. Saudara, saya bagikan di sini. Kita lihat Daud. Mazmur Daud pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Kita lihat, saudara. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Jadi, saudara, di sini Daud sedang mengalami pencobaan hidup yang sangat berat. Anaknya mengkhianati dia. Anaknya juga ingin membunuh dia. Dan dia sedang lari dari ancaman hidup. Dan saudara, pada saat dia sedang mengalami pergumulan yang sangat hebat dan berat, saudara, dia berkata demikian, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku." Sering saudara kita berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya masalahku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Lihat saudara, ayat pertama, kita bisa melihat kondisi kehidupan Daud yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan pergumulan hebat. Dan saudara, di saat dia sedang mengalami kekacauan, dia sedang mengalami masalah hidup, saudara, dia bilang, banyak masalah saya. Tetapi saudara, kita lihat di sini, dia berhenti sejenak, selah. Dan saat dia bersela, saat dia berhenti sejenak untuk mendekat Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk mendengar arahan Tuhan dan firman Tuhan, tiba-tiba dari ayat 1, yang kesannya adalah dia ini sedang kacau, tiba-tiba ayat 3, kita melihat perubahan yang sangat nyata terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Saat dia setelah sela, dia bilang, "Tetapi engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Haleluya. Lihat saudara, perbandingannya. Saat dia sedang mengalami kekacauan, kekhawatiran, dia bersela. Dan seketika itu juga setelah dia bersela, saudara, pandangan hidupnya berubah dari negatif menjadi positif. Dia mengalami pengharapan baru dan dia mampu untuk bisa melewati pencobaan hidup tersebut. Luar biasa. Kita harus belajar bersela. Siapa yang bisa berkata amin? Saudara, di gereja kami ada jemaat yang namanya Kelvin Ang. Dia orangnya ini sangat sukses sekali. Dia ini adalah investment banker. Tetapi di tahun 2019, ia kena kanker hidung. Dan tadinya, ya, dia ini tidak mau menjalani kemo dan memilih untuk memakai jalur natural lewat perubahan diet dan juga berolahraga. Karena dia ini adalah orang yang self-made. He is a self-made millionaire.
Jadi dia berpikir bahwa saat dia sedang mengalami masalah hidup ini, dia juga mencoba dengan kekuatan diri sendiri dan juga keuangannya untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi dia memilih untuk tidak mau kemo, untuk tidak mau memilih terapi. Nah, saudara, berat badannya sempat turun dari 75 kilogram sampai 46 kilogram. Tetapi, saudara, kankernya tidak membaik dan malahan timbul tumor di lehernya yang juga telah akhirnya menyebar ke lymph node, yang artinya kankernya sudah mencapai stadium 4. Saudara, di saat inilah istrinya berkata kepada dia, "Kamu jangan sombong. Kamu harus mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Jangan bersandar kepada diri sendiri." Nah, saudara, istrinya membujuk dia untuk mendekat, untuk mencari Tuhan. Saudara, disitulah dia mulai sadar dan dia mulai rendah hati dan mulai berdoa dan akhirnya setuju untuk menjalani kemo. Nah, saudara, perhatikan, Tuhan tidak menyembuhkan dia seketika itu juga secara mujizat. Tuhan mengizinkan dia untuk melewati proses. Saudara, proses sangat penting karena proseslah yang akan mengubah kita untuk menjadi serupa lebih menjadi Kristus, bukannya mujizat. Banyak orang mengalami mujizat, malahan saudara tidak berubah, kembali kepada gaya hidup yang lama. Tetapi proseslah yang akan mengubah kita dengan dalam untuk menjadikan kita serupa seperti Kristus. Dan saat dia rela untuk menjalani proses Tuhan, dia mau untuk akhirnya menjalani kemo. Nah, saudara, tetapi tubuhnya sudah terlanjur ceking dan lemah untuk bisa menerima kemo dan treatment. Tetapi saat dia berdoa, Tuhan memberikan dia kekuatan untuk tetap menjalaninya. Dan oleh sebab firman Tuhan tersebut, dia pegang iman tersebut, pengharapan tersebut, dan melewati kemo, walaupun saudara kondisinya tidak memungkinkan. Saudara, ia harus menjalani kemo sebanyak 24 kali. Radiologi sebanyak 33 kali. Dan ia bilang, saudara, setiap kali menjalani kemo dan radio, tubuhnya serasa dibakar. Mulutnya penuh dengan sariawan. Dan saking sakitnya, ia benar-benar merasa ingin mati, saudara. Kelvin yang tadinya memiliki hidup yang baik dan makmur, berubah total menjadi pasien kanker yang hidupnya terbatas dan terdampak kesehatannya. Namun, saudara, walaupun ia mengalami kegelapan, Kevin bertekad untuk tidak tinggal di dalam kegelapan. Haleluya. Saudara, dia berkata demikian. Every time I went through radiotherapy, I prayed Filipi 4 pasal 4 ayat 13. I also clung to Psalms 91 for protection, believing that through fire, saat dia merasa dibakar oleh kemoterapi dan radioterapi, dia pikirkan bahwa ini adalah api Roh Kudus yang sedang memurnikan dia. Saudara, dia berkata, believing that through fire, pure gold will emerge. As Job 23 and 1 Peter 1 describe. As the pain increased, I got closer to God because I really needed God during treatment. I told him, not my will, but yours be done. Wow. Ia giat minta didoain dan terus menjalani terapi dan berobat. Ia juga, saudara, sekaligus ubah pola makanan dan segi pandang kehidupannya untuk lebih positif dan lebih bersandar kepada Tuhan. Dia memilih untuk, walaupun sedang di dalam kegelapan, untuk tidak tinggal di dalam kegelapan. Saudara, puji Tuhannya, Kelvin berhasil melewati menjalani semua kemo dan radioterapinya. Ingat, 20 kali dan 33 kali radioterapi.
Dan akhirnya tumornya mengecil dari 8 cm menjadi 3 cm. Dan mujizatnya setelah 1 tahun lebih, akhirnya di tahun 2020 Maret, tumornya akhirnya menciut sampai hilang total. Dan puji Tuhan, ia bebas dari tumor. Puji Tuhan. Tetapi saudara, proses Tuhan masih belum selesai. Tahu nggak? Di tahun 2022, kankernya kembali. Kali ini menyebar ke paru-paru. Nah, tadi saudara saya perlihatkan kepada saudara di sini. Di tahun 2022, walaupun berat badannya sudah meningkat menjadi 66 kilogram, tetapi kejadian lagi kankernya. Dan kali ini kankernya eh, attack paru-parunya, ya. Nah, saudara, di tahun 2022 ini, kali ini menyebar ke paru-paru dan oleh karena itu ia harus menjalani operasi untuk diambil setengah paru-parunya. Nah, tadi lagi saudara ada satu gambar di sini ya, setengah right cut lung surgery. Dia mengalami operasi ini. Dan saudara, sekali lagi ia bersandar kepada Tuhan. Ya. Dan saudara, dia berkata demikian. Dia bilang begini, I ask God, why again? Kenapa lagi? Tetapi saudara, Tuhan berbicara kepada dia, this time you must face cancer in the right way. And I realized that I was being asked to be a right testimony for God. Last time, waktu saya menjalani terapi, menjalani kanker, I was depressed, I was angry, I was crying, and I was shouting. Tetapi kali ini, saya memilih untuk bersandar kepada Tuhan, tidak hidup di dalam kegelapan. I went in therapy with no fear, no sadness. Saudara, yang pertama kali ia melewatinya semuanya dengan penuh damai dan tidak merasa takut akan kehidupannya. Kali ini, saudara, ia melewatinya penuh dengan damai. Dan saudara, mujizatnya saat dokter menjalani operasi, dokter kaget karena saat membuka tubuhnya, tumornya ternyata melekat di jantungnya. Jadi artinya operasinya harus dijalani secara hati-hati. Tetapi puji Tuhan, sekali lagi, walaupun dia cemas, khawatir, dia percaya penuh kepada Tuhan. Dan dia melewati proses tersebut. Dan akhirnya operasinya berhasil, dan Kevin harus sekali lagi menjalani kemo sebanyak 12 kali. Tetapi seperti tadi yang telah saya katakan, kali ini dia menjalaninya penuh dengan iman, tidak takut, tidak sedih, sukacita di dalam Tuhan. Karena dia tahu, dia tidak perlu tinggal di dalam kegelapan. Oh, haleluya. Nah, saudara, puji Tuhan, saat dia sedang treatment, Tuhan berkata kepada dia, Kelvin, go exercise, olahraga. Kamu harus olahraga. Nah, saudara, jadi dia mulai olahraga saat dia sedang menjalani terapi. Dan karena kondisi fisiknya lebih baik dan kuat, ia berhasil melewati semua treatment kemonya 12 kali ini. Dan akhirnya kankernya masuk ke tahap remisi. Saudara, perhatikan ya, kankernya tidak hilang, tidak remisi oleh karena mujizat seketika itu juga. Mujizatnya terjadi saat dia rela melewati proses. Saudara, banyak di kita mau mujizat instant miracle. Tetapi Tuhan kadang inginkan kita untuk mengalami mujizat melewati proses. Nah, disinilah kita sebagai orang Kristen harus belajar untuk percaya, untuk sabar, dan untuk terus pegang iman dan pengharapan kepada Tuhan, untuk tidak tinggal di dalam kegelapan. Nah, kali ini karena ia terus berolahraga, dia akhirnya masuk ke tahap remisi. Dan setelah kankernya remisi, ia benar-benar merasa terpanggil untuk terus berolahraga dan ia merasa Tuhan ingin dia untuk bersaksi lewat kesehatannya. Nah, saudara, lihat perubahannya.
Waktu dia mengalami kemo pertama, berat badannya turun 46 kilogram. Tetapi kali ini, setelah dia melewati kemo keduanya 12 kali, saudara, berat badannya tetap bisa bertahan di 66 kilogram. Dan kondisi fisiknya malahan bukannya makin tidak membaik, malahan menjadi lebih baik, lebih bugar. Ini buktinya. Haleluya. Bukannya mujizat instan, tetapi karena dia rela melewati proses. Dan lewat proses tersebut, dia mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, dia tidak berhenti di sini. Dia ingin bersaksi lewat kesehatannya. Saudara, ia mulai lari, ikut maraton, dan ikut beberapa small marathon event. Ya, saudara, sebelum ini berhasil selesaikan 15 kilometer di event lari untuk fight against cancer. Dan saudara, mujizatnya tahun ini ia merasa terdorong untuk mentelusuri dan menjalani rute Camino de Santiago. Sebuah perjalanan tur ziarah yang ditempuh dengan berjalan sambil menelusuri beberapa tempat religi dan katedral penting di sepanjang perjalanannya. Saudara tahu nggak, total jarak yang ditempuh sampai ke titik akhirnya di Santiago, di Spanyol adalah 800 kilometer. Saudara, Calvin dan rekannya berhasil menempuhinya walaupun setelah melewati gejolak kesehatan kanker. Saudara, dia bilang begini, saudara, saat dia berjalan, I spend 6 to 7 hours every day praying and worshiping God while walking. Dan dia akhirnya berhasil menelusuri 800 kilometer. Istri dan anaknya juga ikut mendampinginya, tetapi hanya ikut dan bergabung bersama dia untuk 100 kilometer terakhir perjalanan ziarah tersebut. Saudara, dimanapun dia berada, Calvin bersaksi bagi Yesus kepada siapapun untuk membagikan pengharapan kepada orang lain yang juga sedang mengalami pencobaan hidup. Dan dia selalu berkata, percayalah kepada prosesnya Tuhan. Saat dia mengizinkan kita untuk melewati kegelapan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dan saat kita tunduk dan taat akan prosesnya Tuhan, pasti di ujung lembah kegelapan ada cahaya terang yang akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita semua. Siapa bisa berkata amin? Saudara, hari ini, saudara, tahun ini, Calvin sedang menjalani program Master of Theology di sekolah Alkitab kami. Dia baru-baru ini selesai wisuda S1, Bachelor of Theology. Saudara, firman Tuhan bilang, setiap orang yang percaya kepadaku, Yohanes 12:46 tadi, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang di antara kegelapan, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak perlu tinggal di dalam kegelapan, walaupun sedang melewati kegelapan. Saudara, dia bilang begini, most people I encounter have questions about God, karena mereka mengalami pencobaan juga sama dengan dia. Tetapi selalu dia menjawab kepada mereka, I survive to bring hope, to let people see that God can restore you. Because he restored my relationship with him from someone who hated God to someone who loves him and submit to him. Dan inilah perubahan yang dia alami saat dia percaya kepada Tuhan. Saudara, Calvin memegang iman dan terus berharap dengan cara memfokus dirinya kepada Tuhan daripada penyakitnya. Ia meninggikan nama Tuhan di atas diagnosa kankernya. Dia belajar bersela. Dan saat dia bersela, mendekat, meninggikan nama Tuhan, pandangan kehidupannya berubah dari negatif menjadi positif. Dan dia mulai percaya, walaupun sedang melewati kegelapan, dia mampu mengatasinya, melewatinya dengan baik dan berhasil. Karena ujung-ujungnya, Tuhanlah yang akan membawa dia keluar
dari segala pencobaan kehidupan kita. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus malam hari ini. Ingat saudara, proses bukan instan. Kita inginnya instan, tetapi Tuhan inginnya kita melewati proses. Saudara, sekali lagi, Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat 8. Daud bersela, dan saat dia bersela, pandangan kehidupannya berubah. Dari seseorang yang mengalami pergumulan berat, yang tidak bisa melihat pengharapan, tiba-tiba matanya terbuka untuk bisa melihat pertolongan dan pengharapan dari Tuhan. Dan disinilah, saudara, ia memberikan kepada kita sebuah contoh yang baik, yaitu apa? Kita juga sama. Kita harus belajar bersela. Supaya kadang situasi walaupun tidak berubah, tetapi pandangan kehidupan kita yang berubah. Itu sebabnya, saudara, right? Kita harus belajar untuk berdoa. Kadang saat kita sedang mengalami masalah, pray for perspective instead of protection. Berubah pandangan. Nah, bagaimana saudara kita harus bersela? Nah, kita belajar dari sini. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Kita lihat yang pertama. Ayat pertama. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dia berseru, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Nah, saat kita berselah, apa yang kita harus lakukan? Poin yang pertama, akuilah kelemahan kita dan berdoa. Akuilah kelemahan kita dan berdoa. Saudara, kitab Mazmur di sini mengajarkan saat kita sedang tertindih oleh beban emosi atau hilang kendali dan terbawa oleh emosi kita kepada negativity, kita harus belajar untuk bisa melepaskannya dengan cara mendoakannya, bukan dengan cara menggerutu atau komplain atau marah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita melepaskan negativity? Bukan dengan cara complaining. Caranya apa? Mendoakannya kepada Tuhan. Nah, tetapi saat kita mendoakannya kepada Tuhan, kita doa seapa adanya. Jangan malu-malu untuk berseru kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, "Tuhan, saya ini tidak bisa. Saya ini takut. Tuhan, kenapa saya merasa saya ini dirugikan? Tuhan, kenapa kamu kok seakan-akan tidak mendengar suara saya?" Jadi saudara, Tuhan ingin kita datang ke hadiratnya dengan seapa adanya. Kita tidak perlu, saudara, pura-pura hebat. Banyak orang Kristen datang doa pura-pura hebat. Karena saudara, mereka ingin Tuhan melihat iman mereka. Supaya saat Tuhan melihat iman mereka, seakan Tuhan berkenan untuk menjawab doa mereka. Tetapi saudara, tahu nggak saudara? God can only bless you for who you are, not who you pretend to be. Tuhan tidak bisa memberkati kita jikalau kita masih berpura-pura. Tuhan hanya bisa memberkati kita saat kita berserah total kepada Dia. Tidak ada kesan berpura-pura kuat, tidak ada kesan berpura-pura hebat, tidak ada kesan berpura-pura gagah. Seperti halnya Daud, seapa adanya. Lontarkan isi hati kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan, saudara, ingin mendengar isi hati kita. Dan disitulah kita akan ketemu dengan anugerah Tuhan. Ingat, Tuhan hanya bisa memberkati kita di dalam kondisi kita yang sebenarnya. Dia tidak bisa memberkati kita jikalau kita masih mencoba berpura-pura di hadapannya. Jadi saat kita bersela adalah saatnya waktunya kita itu benar-benar melontarkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Jadi saudara, saat kita sedang mengalami pergumulan, jangan komplain. Komplainnya kepada Tuhan. Jangan marah.
Boleh marah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan takut. Boleh kita kecewa. Tapi lontarkan perasaan kekecewaan saudara kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan ingin ketemu dengan saudara dan ingin menyelesaikan kekecewaan tersebut, ketakutan tersebut, dan pertanyaan-pertanyaan kita tersebut. Haleluya. Siapa bisa berkata amin? Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita bersela? Nah, setelah kita berserah dan memberikan segalanya kepada Tuhan dan tidak lagi berpura-pura, yang kedua, dapatkan perspektif Tuhan mengenai masalahmu. Coba melihat masalah kita dari sudut pandangnya Tuhan daripada sudut pandangnya kita atau lewat pengalaman kita. Kita lihat Mazmur 3 ayat 3, saudara. Lihat apa yang Daud katakan. Saat dia bersela, tiba-tiba dia berkata, tetapi engkau, Tuhan, tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Lihat, tetapi engkau, Tuhan. Bukannya tetapi engkau, orang lain, situasi lain, atau sumber-sumber lain. Bukan, Tuhan. Saudara, yang kita harus dapatkan, pandangan utama yang kita harus dapatkan dari Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita di saat kita sedang melewati pencobaan. Saat kita sedang marah kepada Tuhan, saat kita sedang kecewa kepada Tuhan, saat kita sedang benar-benar negatif terhadap Tuhan, saudara, kita harus diubah pandangannya bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang kejam atau Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak adil, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Walaupun kita sedang mengalami atau melewati pencobaan, kasih Tuhan selalu menyertai kita karena di balik pencobaan-pencobaan tersebut ada tujuan Tuhan yang lebih indah untuk membawa kebaikan bagi kita. Saudara, kita lihat di sini, tetapi engkau Tuhan, yaitu adalah perspektif baru dari sudut pandangnya Tuhan. Ya, nah sekali lagi saudara, yang kita harus dapatkan adalah pandangan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita, walaupun kita sedang mengalami pencobaan. Seperti halnya tadi Kevin, walaupun dia harus melewati proses kanker, tetapi saudara, saat dia mengubah pandangannya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengasihi dia, dia mampu mendapatkan kekuatan untuk melewati segala proses yang dia harus lewati. Dan akhirnya, dia saudara menjadi baik dan dia lebih lagi mengasihi Tuhan. Saudara, kita lihat 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa saudara banyak orang Kristen merasa takut? Karena saudara, mereka tidak yakin akan kasih Allah. Mereka merasa takut karena mereka merasa bahwa mereka ini sedang dihukum oleh Tuhan. Saat sedang mengalami pencobaan, mereka merasa saya ini adalah orang yang berdosa dan Tuhan tidak senang dengan saya. Oleh sebab itu saya sedang dihukum oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu mereka takut. Mereka takut untuk melewati pencobaan. Karena mereka takut akan hukuman apa yang mereka akan terima dari Tuhan. Selain daripada kanker tersebut. Tetapi saudara, yang Tuhan ingin kita dapatkan adalah jangan memiliki pandangan seperti itu. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Dia adalah Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dan dia mengasihi kita. Dan saat kita mengalami pandangan tersebut, ketakutan kita akan hilang. Karena kita tahu, ini bukanlah hukuman. Ini hanyalah sebuah proses yang sedang membawakan kebaikan bagi kita.
Dan oleh sebab itu, apapun yang akan terjadi, apapun outcome daripada pencobaan ini, kita tidak akan merasa takut. Karena kenapa? Kita tahu Tuhan pasti telah menyediakan yang terbaik bagi saya. Disitulah iman kita kuat, iman kita tentram, kita damai untuk bisa melewati pencobaan hidup. Sekali lagi, jangan hanya berdoa untuk perlindungan, berdoa untuk mendapatkan perspektif Tuhan. Perspektif Tuhan untuk bisa melihat tujuan Tuhan di balik kesusahan kita. Yang terakhir, ya. Nah, perlindungan Tuhan hanya bekerja ketika kita berani menghadapi bahaya, bukannya lari dari bahaya. Ini sangat penting bagi kita, saudara, bagi kita semuanya untuk bisa dapatkan, kita tangkap. Perspektif ini, saudara, sangat penting. Amin. Saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa bersela? Oh, gantikan pergumulanmu dengan kemuliaan, dengan memuliakan Tuhan. Saudara, lebih besar pujian kita, lebih besar kita meninggikan nama Tuhan, makin kecil perasaan kita menghadapi masalah tersebut. Saudara, jikalau kita mulai memuliakan nama Tuhan daripada terfokus kepada uh, kondisi kita hari ini, saudara, kita akan melihat kebesaran Tuhan daripada melihat besarnya masalah kita. Siapa setuju bahwa kebesaran Tuhan itu lebih baik daripada besarnya masalah kita? Amin, haleluya, right? Nah, saudara, kita lihat apa yang Daud lakukan. Dia berkata, tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perspektifnya berubah. Dan yang ketiga, dia lakukan demikian. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, lihat, saat Daud memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, ia mulai diangkat. Pandangannya mulai diangkat. Tadinya saudara hanya bisa melihat ke bawah, hari ini saudara dia mampu untuk bisa melihat ke atas. Dia mulai bisa melihat Tuhan. Di sini saudara kita bisa melihat engkaulah kemuliaanku. Saudara tahu nggak? This word glory. Glory. Glory dalam bahasa Ibraninya adalah kabot. Dan kabot artinya adalah bobot. Ya, bobot. Atau nilai yang Anda taruhkan sebagai signifikanmu. Jadi saat kita memuliakan nama Tuhan, kita sedang menambahkan bobot atau nilai signifikan kita kepada Tuhan daripada di atas masalah kita. Dan disitulah saudara, Tuhan akan bekerja. Karena saat nama dia ditinggikan, saat dia bertahta di atas segala masalah kehidupan kita, segala masalah pasti akan tunduk kepada dia. Amin. Saudara, oleh sebab itu hari ini saudara, kita telah belajar betapa pentingnya kita untuk bersela. Ya, kita penduduk kota-kota kosmopolitan seperti New York selalu sibuk, selalu mengejar target, mengejar keuangan dan keberhasilan dan kesuksesan. Tetapi at what expense? At the expense of our health, at the expense of our worry, at the expense of our problems, at the expense of depression, at the expense of our emotional and mental well-being. Saudara, jangan sampai saudara kita terbeban oleh kegelapan atau pencobaan. Belajarlah untuk senantiasa bersela, berhenti, berdoa, berserah, terbuka kepada Tuhan. Lontarkan segala isi hati saudara kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan ketemu dengan Tuhan.
Dan disitulah kita akan mengalami damai sejahtera, ketentraman, keyakinan bahwa walaupun kita harus melewati proses kehidupan, kita percaya Tuhan pasti akan membawa kita menuju kepada kemenangan. Saudara, inilah yang kita harus dapatkan. Dan ini bukan hanya, ini tidak hanya harus bisa, ini tidak boleh hanya menjadi teori. Ini harus menjadi gaya hidup. Karena makin sibuk kehidupan kita, makin kita harus bersela kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini saya ingin bersyukur dan terima kasih kepada Pastor Yongki dan juga semua jemaat di BMC New York untuk kesempatannya untuk bisa membagi firman hari ini kepada saudara, sekaligus membawa kekuatan supaya kita bisa melewati segala pencobaan kehidupan dan mengakhiri tahun 2024. Walaupun susah, walaupun banyak pencobaan, tetapi kita bisa melewatinya dengan berhasil, sukacita, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.